Pati, salam satu tangan. Saya akan review proses penyadapan pada manggar jantan yang perlakuan-perlakuannya sudah sempat saya upload di video saya di channel Akal Tingon, dan saat ini saya akan memperlihatkan proses penyadapan. Yang saya lakukan penyadapan ini untuk pembuatan nira gula. Proses pembuatan gula juga saya sudah review pada video yang sudah saya sajikan kepada saudara-saudara, dan wadahnya saya sudah sempat keluarkan dari mayang, dari manggar. Ini hasil satu malam, galon 16 liter ini sudah hancur pun, tinggal setengah liter lagi ya akan pun. Jadi dapat lihat, belum saya lakukan pengirisan pada manggar ini, meyakinkan hasilnya. Tetesannya masih baik, masih bagus, masih stabil. Tetesannya masih stabil, belum dilakukan pengirisan. Di saat ini saya akan mereview untuk proses penyadapannya. Proses penyadapannya saya akan tunjukkan kepada para penggiat pencinta aren dan saudara-saudara yang akan mengunjungi channel saya, channel Akal Tingon. Saat ini saya akan mereview untuk proses penyadapan daripada manggar jantan. Proses penyadapan pada manggar jantan. Hal-hal yang dipersiapkan tentunya wadah pengganti, kemudian corong untuk menyadap, dan satu manggar saya selalu mempersiapkan 2 corong. Jadi setiap pagi saya harus mengganti corongnya. Jadi 2 kali penyadapan kemudian diganti. Jadi penyadapan pagi seperti pada pagi ini, dan corong yang sama untuk penyadapan sore hari, dan pada besok harinya atau pagi harinya corong sudah harus diganti dan dibersihkan dengan cara dicuci bersih untuk menghindari adanya gumpalan-gumpalan yang menempel, gumpalan-gumpalan salju yang menempel pada corong seperti ini. Jadi corong ini corong bekas yang sudah saya gunakan 1 hari. Jadi ini sagu-sagu yang menempel ini sudah harus dibersihkan. Ada juga yang di dalam pipa harus dibersihkan supaya tidak mengganggu proses pembuatan gula sebentar, karena ini lama-kelamaan akan jadi asap jika dia tidak dibersihkan. Kemudian kita lakukan penyadapan, akan terjadi pengasaman pada nira yang kita sadap. Jadi ini harus dibersihkan dan diganti dengan corong. Jadi satu manggar saya mempersiapkan 2 corong untuk diganti setiap proses penyadapan. Demikian juga untuk lidah yang digunakan harus dibersihkan atau diganti dengan yang baru. Seperti ini yang bekas ya harus dibuang. Ini sudah digunakan 1 hari pagi dan sore, jadi harus dibuang, diganti dengan yang baru. Kemudian untuk menjaga jangan sampai dia terbuang, walaupun sudah menggunakan lidah seperti ini, tetapi harus menggunakan ini lagi untuk memastikan bahwa aliran nira tetap masuk ke wadah penampung. Kemudian juga di setiap manggar saya tetap menggunakan air bersih. Jadi air bersih ini saya gunakan untuk membersihkan manggar. Setiap kali penyadapan tetap manggar harus dibersihkan setelah dilakukan pengirisan. Jadi ini saya sudah siapkan di air ini, saya selalu siapkan di setiap manggar untuk dilakukan pembersihan, pencucian pada manggar sesudah kita melakukan pengirisan. Proses pengirisannya demikian, dan sekali lagi untuk proses pengirisan dibuat supaya permukaan manggar
manggar itu melengkung ke dalam. Jadi melengkung ke dalam. Misalkan pisau yang kita pakai itu harus tajam. Ya, harus tajam. Supaya tidak menyebabkan kerusakan pada mayang seperti berserabut atau kasar, sehingga akan mengganggu proses keluarnya nira dari manggar itu sendiri. Setiap kali melakukan pengirisan pada setiap penyadapan, kami di daerah kami sering melakukan pemukulan dengan pisau, membunyikan pohon aren ini. Tujuannya adalah untuk memperdengarkan kepada teman-teman penyadap yang lain bahwa saya, misalnya seperti saya, sudah berada di tempat penyadapan atau sudah ada di lokasi penyadapan. Menunjukkan bahwa sudah ada orang yang ada di kebun atau di tempat dan lokasi penyadapan. Kemudian juga tali yang saya gunakan untuk menurunkan tali yang saya gunakan untuk menurunkan hasil sadapan. Yang sudah dilakukan penyadapan baik pagi maupun hasil penyadapan pada sore hari. Usahakan tali yang digunakan ya harus sesuai dengan kapasitas tampungan daripada manggar. Kalau dia sudah di atas 10 liter, dia sudah harus menggunakan tali yang tidak kuat, supaya tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan akibat jatuhnya wadah penampung. Dan sekarang saya akan melakukan pembersihan dengan air pada mayang. Diharuskan untuk mengeluarkan sisa-sisa sagu yang ada di mayang. Jadi ini dibersihkan saat kita selesai melakukan pengirisan. Makanya selalu saya menyiapkan air pada manggar yang saya olah. Pakai lidahnya untuk tempat mengalirnya nira. Ini sudah dibersihkan bukan manggarnya, kemudian lidahnya juga sudah baru. Tapi saya tetap akan menambahkan ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada nira yang keluar atau tidak mengikuti tidak masuk ke dalam wadah penampung. Jadi itu untuk memastikan niranya tidak ikut di batang manggar. Ini dalam setiap proses penyadapan tetap
bahwa air niranya memang mengalir ke wadah penampung, ke corong. Jadi ke wadah penampung lewat corong yang saya sudah gunakan. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara-saudara untuk nira-nira yang ada dengan kecepatan aliran ini bahkan dapat keluar. Jika memang sudah ikuti lidahnya akan seperti yang saya gunakan. Ini memang betul-betul niranya banyak, betul-betul dari manggar, bukan rekayasa seperti kata orang. Ada yang merekayasa untuk proses aliran nirah yang keluar dari manggar. Ini bukan rekayasa, tapi betul-betul dari hasil kerja keras, doa dan kerja keras. Hasil doa dan kerja keras dilakukan pada manggar ini sebelum dilakukan penyadapan. Sekarang saya akan sadap untuk hasil pada sore hari sebentar. Lalu siang penyadapan pagi. Terus penyadapan masih dilakukan dengan atau menggunakan galon yang agak kecil. Kemudian nanti sore harinya dilakukan penyadapan dengan galon yang besar. Agak terang, terlambat saya melakukan penyadapan. Ini harus ditutup rapat supaya lebah tidak bisa masuk dalam sadapan, tempat sadapan. Dan takutnya dengan masuknya lebah proses keasaman akan berlangsung. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa api lebah itu tetap mengeluarkan mikroba yang menghasilkan enzim untuk merombak struktur gula itu sehingga menjadi asam. Oleh karena itu harus dihindari dalam proses penyadapan nira gula, harus ditutup rapat dengan sabuk supaya lebah tidak bisa masuk ke dalam wadah penampung. Dan karena musim hujan saya harus menutup bagian atasnya dengan plastik. Ya, demikian untuk proses penyadapan pada manggar janda. Dan tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membantu channel saya, dan semoga juga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah
lupa teman-teman, saudara-saudara yang sempat mengunjungi channel saya, mau di like, di komen, dan subscribe. Salam satu hati, salam satu tangga. Sukses selalu.